Kita masuk di hari yang keempat. Di hari yang keempat ini temanya adalah kita semua diciptakan untuk kekekalan. Abraham Lincoln berkata, Tuhan tidak menciptakan suatu makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Kehidupan kita, setiap kita, Anda dan saya, bukan hanya kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Kehidupan di bumi ini hanyalah gladi resik yang kita lakukan untuk mempersiapkan kita di dalam kekekalan. Kehidupan sekarang adalah persiapan kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Waktu Anda di bumi adalah sebuah sisipan kecil dalam kekekalan. Kita diciptakan untuk kekekalan. Jadi setiap kita, suka atau tidak suka, kita ini sebagai manusia, kita diberikan kerinduan, kita diberikan naluri bahwa kita ini memang diciptakan untuk kekekalan. Jadi kita tahu bahwa hidup kita ini di dalam bumi hanya sementara. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikir, dengan siapa kita bergaul, dan lain sebagainya, itu semua mempersiapkan kita untuk kekekalan. Suatu hari nanti jantung kita akan berhenti. Itu adalah akhir dari tubuh dan waktu kita di bumi ini. Tetapi itu bukan akhir dari kehidupan kita, karena masih ada kehidupan yang lain yang menanti. Jika kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan, kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, entah itu ke surga atau ke neraka. Hubungan Anda dengan Tuhan di bumi akan menentukan hubungan Anda dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jika kita belajar mengasihi dan percaya kepada Anak Allah Yesus Kristus, kita akan diundang untuk masuk di dalam kekekalan bersamanya. Tetapi, jika kita menolak kasih itu, kita menolak pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita akan hidup kekal terpisah daripadanya. Ketika kita sadari semua ini, maka kita akan hidup di dalam cara yang berbeda ketika kita di bumi ini. Itu akan mewarnai cara kita menangani setiap hubungan, tugas, dan keadaan. Jadi fokusnya kita bukan hanya menyelesaikan apa yang ada di bumi, tetapi fokusnya kita itu sudah pindah ke kekekalan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kelihatan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kita menuju kekekalan. Jika kita hidup dalam terang kekekalan, nilai kita berubah. Kita memakai waktu dan uang lebih bijaksana, kita lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran, prestasi, pencapaian, dan lain-lain sebagainya. Paulus berkata, "Aku dahulu menganggap semua hal ini sangat penting, hal duniawi. Tetapi sekarang aku anggap tidak berharga karena apa yang telah Kristus lakukan." Jadi, ada konsekuensi kekal untuk setiap hal yang kita lakukan di bumi ini. Jadi kita lakukan di sini, itu punya konsekuensi di kekekalan. Setiap tindakan hidup kita menekan sebuah nada yang bergema di dalam kekekalan. Untuk mendapatkan manfaat terbesar dalam hidup, kita harus menjaga visi kekekalan terus-menerus dalam pikiran dan menyimpan nilai dan visi itu dalam hati kita. Kehidupan yang sekarang hanyalah puncak gunung es yang terlihat. Kekekalan adalah sisa kehidupan kita yang tidak terlihat di dalam permukaan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi firman ini tidak berkata Tuhan menyediakan untuk kehidupan kita saat ini saja. Tapi apa yang tidak pernah kita lihat, pikirkan, tidak pernah kita muncul dalam hati kita ini, itu tuh disediakan Tuhan, bahkan sampai kekekalan. Kita akan menikmati hubungan yang tidak pernah putus dengan Tuhan, dan Tuhan akan menikmati persahabatan dengan kita untuk selamanya di dalam kekekalan. Tuhan punya satu tujuan untuk kehidupan Anda di bumi, tetapi itu tidak selesai di sini saja. Rencananya mencakup waktu yang lebih panjang dari waktu yang kita habiskan di bumi ini. Itu lebih dari sekedar
satu kesempatan istimewa seumur hidup. Tuhan menawarkan kesempatan melebihi usia kita. Firman Tuhan berkata, rencana Tuhan tetap selamanya. Tujuan-tujuannya bersifat kekal. Di masa hidup kita di dalam dunia ini, kita perlu berpikir lebih banyak tentang kekekalan, bukan sebaliknya. Sama seperti 9 bulan yang Anda habiskan dalam rahim ibu Anda, itu bukan sebuah akhir. Ketika kita lahir, itu adalah sebuah permulaan. Begitu juga kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang bukanlah sebuah akhir. Jika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut mati. Sebab itu adalah pintu menuju kekekalan. Itu bukan akhir hidup kita di bumi, melainkan kelahiran Anda ke dalam kehidupan kekal. Dibandingkan dengan kekekalan, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita di bumi hanya sekejap mata. Mari kita membuat hidup kita menjadi lebih bijaksana, untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam kehidupan kita. Matthew Henry berkata, seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk hari terakhir kita. Mari kita renungkan bahwa kehidupan kita yang ada pada saat ini adalah persiapan untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih besar lagi. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita renungkan, karena kita diciptakan untuk kekekalan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita tambah? Karena semuanya ini akan mempersiapkan kita untuk menuju kekekalan. Semua apa yang kita lakukan di bumi ini adalah sebuah tabungan untuk kita nanti kekekalan. Untuk kita nanti hidup di dalam kekekalan. Ayo mari kita sama-sama renungkan apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menuju kekekalan.